Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Mei, Pak. apa kabar? Luar biasa, Pak. Mbak, sehat Mbak ya? Halo pemirsa El Sinta TV, senang sekali saya Arabet dapat hadir kembali di program kesayangan kita yaitu Kisi-Kisi. Kisi-Kisi kali ini ada di Rumah Moringa Indonesia. Mbak Mei ya? Tapi sebelum kita bicara nih masalah Rumah Moringa Indonesia, ini kan Enagi. Kok namanya beda? Jelasin dong ke pemirsa. Oke, baik. Pemirsa, jadi Rumah Moringa Indonesia, kita memiliki produk, salah satunya adalah minuman dari booth semi container gitu ya, di mana setiap racikannya itu ada teh kelornya di dalam setiap cup minumannya. Ini menjadi salah satu sosialisasi kita untuk kita bisa memasyarakatkan teh kelor supaya masyarakat kita sehat. Karena udara tuh sangat luar biasa polusinya, racunnya, Pak. Gitu ya. Jadi kalau seandainya pemirsa ingin memiliki booth seperti ini, kita ada franchise-nya. Gitu ya. Okay. Jadi produknya selain ada teh, ada kopi, kemudian kita juga bikin kecantikan, luluran, masker, gitu loh. Kita juga ingin masyarakat tahu dengan adanya Enagi ini menjadi salah satu bentuk strategi penjualan kita, Pak. Strategi penjualan ya? Betul sekali. Oke. Gitu. Dan di Enagi ini pun kalau misalnya pemirsa nih khawatir dengan bau apa mungkin jamu ya atau kelornya, ini kan ada banyak variannya ya. Betul. Apa aja adanya? Kita ada variannya yang paling the best sellernya itu ada cappuccino mori tea-nya. Wih. Cappuccino. Kemudian kita ada yang the best sellernya apa? Avocado. Gula aren. Nah, itu love it banget. Masih banyak lagi yang lain. Tapi yang keren sih rasa kopi kelornya. Mantep banget. Keren rasanya. Keren. Namanya aja keren. Apalagi rasanya kan. Ini juga mungkin salah satu apa ya ide gimana cara merubah stigma masyarakat yang tadinya mungkin identik kelor itu dengan mistis, tapi di samping itu yang sesungguhnya dapat untuk kesehatan ya. Kesehatan. Bagus untuk kesehatan. Iya. Oke, Mbak Mei, kasih tahu dong ke saya sama pemirsa nih, apa nih hal yang mendasari Mbak Mei untuk membuat Rumah Moringa Indonesia ini? Yang pertama, kita punya herbal yang sangat luar biasa di Indonesia, gitu ya. Salah satunya adalah teh kelor, ya, atau daun kelor. Dibilangnya miracle tree. Miracle tree ya. Itu tahun 2016. Kebetulan 3 anak saya asma alergi semua. Sehingga ketika saya berikan atau uji cobakan teh kelor ini, ternyata mereka sembuh. Nah, jadi saya berpikir berarti benar-benar pohon ini ajaib. Kalau berhasil di keluarga saya, pasti juga berhasil di masyarakat. Maka saya kepikiran lah, kenapa kita nggak bikin olahan kelor? Gitu loh. Iya, betul-betul. Dan membuka cakrawala masyarakat juga bahwa jangan sampai sakit dulu baru berobat, tapi setelah ketika kita sehat, ya kita harus mengkonsumsi hal-hal yang menyehatkan ya. Betul sekali. Oke, nah tentunya nih dalam membangun Rumah Moringa Indonesia ini kan Mbak Mei nggak sendiri nih. Betul. Tentunya ada tim kan? Iya. Nah, boleh dong dikenalin, kita bincang-bincang sama timnya. Boleh ya? Boleh dong. Ayo pemirsa, kita bincang-bincang sama tim Mbak Mei di Rumah Moringa Indonesia, Mbak ya. Yes. Ya, Mbak. Yuk, silakan. Terima kasih ya. Selamat pagi. Oke, kita kedatangan tamu nih. Selamat pagi, Pak. Halo, iya. ini dengan Pak Jo. Dengan Pak Jo, Arabet, Pak. Investor kita. Oh, investor. Ya, untuk Pak, di Rumah Moringa ini Arabet, Pak Hanes dia investor di Enagi. Oh, jadi kita memang ada dalam satu roof di Rumah Moringa Indonesia, tapi memang ada beberapa konsep. Waduh, luar biasa sekali nih. Saya diizinkan nih ketemu sama tim-tim yang hebat di Rumah Moringa Indonesia nih. Luar biasa. Nah, pemirsa, tentunya kita mau tahu nih hal-hal yang inspirasi dari tim-tim yang hebat ini. Kenapa nih Pak, kok bisa maksudnya ada keinginan untuk join atau menjadi investor di Rumah Moringa Indonesia ini? Ya, mengingat saya ini dari NTT, di sana itu tanaman kelor itu menjadi komoditas utama. Ini sejalan dengan instruksi dari Gubernur NTT bahwa kelor ini harus betul-betul dikembangkan dengan baik. Nah, ini kami bisa menangkap peluang-peluang yang ada saat ini, termasuk kelor ini. Nah, ini juga bisa membantu pendapatan daerah,
dan juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sana. Jadi kelor ini memang suatu hal yang baru, ya, tetapi perlu diolah dengan baik untuk menjadi komoditas yang sangat berguna bagi kesehatan kita, karena di sana nutrisinya sangat tinggi Pak ya. Selain itu kita memperluas, mengenalkan ke masyarakat yang belum tahu dan semakin tahu bagi yang sudah tahu Pak ya, mengenai kalori itu sendiri. Nah Bapak sendiri gimana nih Pak? Bapak kan apa nih yang menginspirasi sesuatu yang dikenal dengan enagihnya? Ya, apa nih yang menginspirasi atau mendasari untuk membuat, wah saya mau buat nih enagih seperti ini? Apa? Jadi saya melihat manfaat besar dari daun kelor tersebut. Oke. Manfaat dan kesehatan itu saya ingin menulari ke anak-anak sekarang, anak-anak zaman now. Oke. Nah, anak-anak zaman now sekarang kita lihat trennya adalah minuman. Minuman ini sering dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya sehat, tapi kita juga enak. Mereka merasakannya. Nikmat itu ada. Jadi kita mengenalkan minuman yang enak dan juga sehat. Jadi ketika minuman itu masuk ada kelornya, di situ juga masyarakat menerima kesehatan. Jadi kalau misalnya kelor itu tersebut kita kenal dari dulu sebagai penyembuh atau mengobati segala macam yang dikenal orang-orang tua, kita sekarang untuk mengenalkan Menggrab ya. anak-anak hingga sekarang lebih mengenal kesehatan dari manfaat daun kelor tersebut. Waduh, luar biasa sekali pemirsa. Hal yang melatar belakangnya bagaimana untuk menginspirasi lah ya, alasan kenapa membuat enagi itu sendiri, untuk mungkin untuk memberikan sosialisasi atau memberikan edukasi kepada anak muda khususnya ya, kalau ingin mengkonsumsi itu tidak hanya enak dan nikmat, tapi harus sehat. Harus sehat. Nah, sekarang kesehatan itu sendiri sebenarnya mudah didapat. Dari minuman, bukan dari sehat itu dari obat atau segala macam, tapi orang juga merasakan sehat itu kenikmatan. Dan juga ketika tahu nikmatnya itu juga ada unsur kesehatannya, itu mungkin bisa diterima oleh masyarakat. Iya. Khususnya anak-anak muda. Iya. Amin, amin. Ya, saya tambahkan sedikit gitu ya. Jadi memang enagi ini menjadi salah satu sosialisasi kita dari Rumah Moringa Indonesia. Gitu ya. Kita ingin franchise yang akan kita tumbuhkan dengan usaha booth minuman semi kontainer ini, sehingga produk-produk dari Rumah Moringa itu akan kita supply ke para franchise-nya. Jadi jadi bahan bakunya dari kita ya Pak ya. Bahan bakunya. Jadi dari situ sendiri Perputaran. ya. Perputaran. Enagi. Saya kasih quote nih untuk enagi. Enagi, kalau yang nggak siap nagih jangan minum enagi. Oke pemirsa, sekarang di belakang saya ada produk-produk dari Moringa. Iya. Ayo Mbak, pertama kita kenalkan. Ini apa? Ini teh Moringa Fitna. Jadi fit dan nagih. Dan berstamina. Dan berstamina. Oke. Nah ini, nah ini pemirsa nih, ini dalam bentuk Tubruk serbuknya. ya. Kering Teh ya? bentuk kering ya. Oke. Ini ukuran yang berapa nih? 40 gram. 40 gram. Oke, nah ini kalau untuk, ini kan saya baca nih cara penyajian. Ya. Ini jadi untuk berkali-kali ya, untuk maksudnya berkali-kali konsumsi, nggak hanya satu kali ya. Jadi takarannya mungkin satu sendok kita kasihkan air mendidih, nggak lebih dari 150 ml, gitu ya. Tunggu hangat, baru kita minum. Nah di sini juga ada keterangan nih pemirsa nih. Nutrisi pada teh Moringa Fitna, kalsium, zat besi, kalium, vitamin A, banyak pemirsa. Banyak. Daripada penasaran, langsung aja nanti lihat dan beli ya. Nah kemudian ada jenis lainnya lagi. Nah Kita ini ada juga kapsul nih. Iya. Kapsul ini lebih kepada, kan kadang ada orang yang suka teh, ada yang suka kopi, tapi mereka cenderung pengen instan. Betul. Nah, iya, kita berikan dalam bentuk kapsul. Ini murni hanya daun kelor saja, tidak ada campuran yang lain. Gitu dia. Jadi benar-benar hanya dari daun kelor yang kita
blender jadi halus, kemudian kita masukkan ke kapsul. Jadi Iya. sangat sederhana sekali sih Pak. Iya benar-benar ini serbuknya Gitu halus dia. pemirsa nih. Gitu. Dan dalam satu packaging ini isinya 60 kapsul. 60 ya? kapsul untuk 1 bulan, jadi sehari 2 kali. Satu kapsulnya ini 500 mg. Jadi hanya boleh maksimal 2 kapsul. Oke, nah Gitu ini dia. ada produk lainnya lagi Bu, banyak nih. Nah, ini produk yang kita lebih ke milenial. Apa ya. nih? Yang membedakan Mori Green Tea ini dengan Moringa Fitna. Kalau Moringa Fitna murni hanya kelor saja, daun Oke. kelor. Tapi kalau Mori Green Tea ini itu ada teh hijaunya, ada mix dengan teh hijau. Jadi memang fokusnya untuk lebih kepada energizing dan slimming. Supaya Oke. yang ibu-ibu gitu ya, Betul-betul. kemudian para wanita yang mungkin berat badannya berlebih dengan mengkonsumsi dalam 12 kali teh ini, Teh ini ya. itu sudah bisa turun bisa sekitar 2-3 kilo. Oke, salah satu yang membantu untuk membentuk badan yang ideal juga Iya, ya. betul. Waduh. Asalkan rutin ya Pak ya. Asalkan rutin, betul. Dan menjaga makanannya. Betul, itu dia salah satunya ya, jangan Iya. sampai dilupakan ya. Betul. Nah, Itu kemudian dia. ini Kemudian apa nih, kita Mbak? ada kopi tubruk daun kelor, kopi Moringa Jo, gitu ya. Oke. Isinya 10 saset. Oh, dalam bentuk saset ini dalamnya. Bentuknya seperti ini. Oke. Jadi langsung Nah, ini pemirsa nih. diseduh, dibuka, diseduh, kasih air panas, udah tinggal kita minum. Dan ini ada campuran gula arennya, jadi nggak perlu ada gula lain. Oke. Iya. Jadi langsung aja benar Langsung tanpa aja. ada campuran Iya. apapun. Para Gitu. pencinta kopi nih. Gitu ya. Oke. Kalau suka dengan yang hitam, ini kita nggak ada pemanisnya. Hanya murni kopi Nusantara. Kita menggunakan kopi dari Pontianak yang jenisnya Robusta. Oke. Robusta, jadi tambahannya dengan moringa powdernya. Oke, berarti Tanpa gula, oke. tanpa gula ya. Mhm. Oke. Luar biasa. Luar biasa sekali, dan ini nih salah satu dari bahan bakunya ya, yang apa, kering ya? Kering. Kering itu pemirsa. Gitu dia. Nah, Kita ada proses sangrai juga waktu itu. ada proses sangrai ya. Wah, ngomong-ngomong proses sangrai, jadi ada Produksi deh. ingat proses produksi pemirsa ya. Nah, gimana nih kalau kita ajak pemirsa untuk melihat proses produksi dari Moringa ini? Boleh ya? Boleh, boleh. Apa nih kira-kira mau dikasih tahu pemirsa? Mau buat apa nih? Kita bikin teh kelor aja Pak ya. Teh kelor. Teh kelor, proses Oke. teh kelornya. Ayo pemirsa, nggak usah tunggu lama-lama, kita langsung diajak untuk melihat bagaimana membuat teh kelor. Mbak? Yang sehat. Yang sehat tentunya. Mbak? Ya, Kasih silakan, tahu. Pak. Iya, saya nggak tahu tempatnya. Nah pemirsa, sekarang kita sudah ada di tempat produksi dari Moringa itu sendiri Mbak Iya, ya. betul. Oke, nah di depan kita nih sudah ada bahan bakunya ya. Betul. Oke, lihat Nih. dong. Nah, Gila ini ya. adalah daun kelor yang sudah dikeringkan oleh petani. Nih, pemirsa. Gitu. Ya. Ini apa, sudah dikeringkan, Sudah dikeringkan. dengan cara Dengan cara diangin-anginkan. Jadi petani Oh, oke. mengeringkannya sampai ke kita, dan tidak semua petani bisa kita terima olahan Oh, pengeringannya karena ada standarnya. Oh, ada QC lah, quality controlnya ya. Betul sekali. Harus yang memang benar-benar berkualitas, Berkualitas gitu ya. Kita Oke. sudah MOU dengan beberapa para petani. Gitu ya. Oke, dia. nah misalnya nih Oke. kan bahan baku sudah datang nih. Nah kemudian biasanya apa yang harus dilakukan ketika bahan baku sudah datang? Ya, begitu bahan baku sudah datang, kita ada proses lagi pengsangraian, Sangrai. gitu Oke. ya. Kemudian nanti tim pra, kita bilang tim praproduksi, Praproduksi. itu akan mensortir batang-batang. Oh, Jadi iya, kita betul. nggak langsung datang kemudian kita olah, kita ambil dulu. Oh gitu. iya betul-betul. Jadi nggak langsung sembarangan Nggak olah bisa aja sembarang, ya. iya. Benar-benar disortir Gitu. sedemikian rupa ya. Jadi memang tangkainya kita ambil, setelah diambil maka barulah setelah ini kan ada produksi stiker juga ya untuk penempelan stiker. Oke. Setelah ini sudah selesai, baru berpindahlah ke bagian produksi. Berarti udah siap nih untuk Udah dibuat siap teh nih. dibuat teh. Oke, sekarang kita lihat untuk proses pembuatan Proses tehnya. pembuatan Oke, tehnya. ya pemirsa. Oke, sekarang kita beralih nih ke tim lainnya yang sudah Iya, siap untuk betul. membuat teh ya. Pembuatan teh. Nah, oke, apa Ya. nih bahan yang dibutuhkan, Jadi Mbak? pertama ini loh Pak, kita ada dua jenis, jenis tubruk dengan tea bag. Jadi menggunakannya dengan cara tea bag, Oke. gitu Nah, ya. ini yang mau dibuat yang Kita jenis apa membuat nih? yang tea bag. Jadi satu tea bag ini ya kita isi dengan 2 sendok dari teh Dari moringa teh. atau kelor. Kelor atau kelor ya, ya. teh. Kita mix dengan 4 biji
teh green tea yang premium. Oke. Gitu. Seperti ini. Tehnya. Ini kenapa kita pakai green tea? Yang pertama antioksidannya green tea tinggi. Kemudian yang kedua, green tea sendiri itu lebih kepada mengharumkan karena wangi, Iya, aroma ya. aroma. Betul. Aromanya. Jadi ini. Tapi kita tetap Setelah difokusin jadi ke baru dalam. seperti ini. Nah, ini Nah, dia ini pemirsa. tea-bag-nya. Jatuh nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Kasih tahu pemirsa biar nggak penasaran. Gitu dia. Ada proses untuk sealernya. Sealer kita menggunakan alat ini, inilah yang sudah jadi untuk kita masukkan ke dalam pouch. Nah, ini pemirsa nih yang sudah melewati beberapa proses Sealer, ya. sealer dan tempatnya Iya. kemasan seperti Pouch, ini ya. iya. Pouchnya ini sering pouch. Oke, nah ini apa aku mau tanya ini nih. Ini kan tadi setelah melewati yang apa ya? Filter apa ya? Ya. Yang tadi tangkai-tangkai tadi proses ya. sortir. Proses sortir. Setelah itu langsung memang udah siap begini aja ya. Langsung begini, sederhana sekali. Sederhana ya. Ya, tinggal kita masukkan ke dalam tea bag, kita kasih moringanya 2 sendok, kemudian green tea-nya hanya 4 pucuk. Setelah itu kita sealer. Sealer udah. Sealer langsung kita masukkan ke pouch supaya Oke. udara tidak langsung cepat masuk ke dalam. Oke, nih ngomong-ngomong Mas, ini saya lihat tadi kayaknya kan apa ya? Kering ya. Ini apakah memang kandungan airnya 0% atau gimana? Ini kan kayaknya Ya, sangat kering banget betul. ya. Gimana nih? Kenapa prosesnya harus kita keringkan? Supaya kita tidak menggunakan bahan pengawet. Karena ketika kondisi herbal kita sudah 0% untuk airnya, maka dalam pouch ini tanpa bahan pengawet kita bisa simpan selama 1 tahun. Ini selama 1 tahun? Iya, Oh, lumayan lama ya. iya. Kalau sudah dibuka paling bertahan 6 bulan. Harus cepat habis. Oke, kalau untuk di apa lokasi penempatan itu disimpannya di suhu ruang aja nggak apa-apa ya? Oh, suhu ruang nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Karena setelah kita proses produksi, itu biasa kita langsung packing. Jadi nggak lama nyetok, langsung kita kirim. Biar benar-benar masih fresh banget ya. Betul, betul. Oke nih, saya lihat di depan saya nih. Ini Ada pemirsa. kapsul juga, Ada kita kapsul juga produksi nih. kapsul juga. Nanti kita lihat ya bagaimana cara pembuatan kapsulnya. Ada alat tersendiri ya. Ini kan Ada, iya. apa halus ya? Ah ya, Itu halus. alat yang digunakan untuk menghaluskan apa kelor moringa ini apa nih? Kita hanya pakai blender sih, skalanya nggak besar ya. Mm-mm. Karena dengan blender ini, Oke. itu kita bisa menghasilkan sekitar 10 sampai 15 kapsul. 10 sampai 15 kapsul. Iya. Oh. Jadi skalanya belum terlalu besar untuk kapsul. Ini ngomong-ngomong produksi ini dilakukan setiap hari, Mbak? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Iya, karena orderan kita sangat luar biasa banyak, terutama yang di luar kota. Oh, oke. Iya. Alhamdulillah ya. Dan timnya nih, wah. tuh. Iya, perusahaan ini Semangat masih sekali ya. masih 4 orang lah. Mudah-mudahan bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, Pak. Amin, amin. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, Mbak. Tadi kan kita ngomong masalah kelor, ngeliat bahan produksinya kan sedikit dong kasih tahu. Kan pemirsa juga tanda tanya nih, manfaatnya emang kan daun kelor itu identik dengan sejuta manfaat ya. Nah, nggak usah sejuta dibicarakan. Sampelnya apa? Contoh manfaatnya apa sih? Iya. Yang pertama adalah moringa atau kelor ini tinggi asam aminonya, Oke. sehingga membantu untuk mencegah kanker. Gitu ya. Kemudian yang kedua, dia bisa membantu mengobati diabetes dan asam urat. Ya, karena saya punya pengalaman pribadi 3 anak saya asma alergi, ya. Jadi salah satunya asma alergi. Kemudian saya punya contoh juga bapak saya hipertensi, jadi untuk hipertensi juga, dan osteoporosis karena kalsiumnya sangat tinggi. Gitu. Nggak minum susu tapi minum teh kelor itu sudah memiliki kalsium tinggi untuk tubuh, apalagi tulang. Ya, insya Allah aman dan sehat untuk dikonsumsi Yes. ya. Oke, oh ini tadi yang saya lihat nih, ini sudah ada Ada sertifikat sertifikat halalnya. halalnya Sudah ya ada. dari MUI ya. Betul Oke, sekali. oke. Nih Mbak, saya ngomong-ngomong nih kan udah dikasih tahu nih sama apa Mbak Me ya cara produksinya. Iya. Nah, kan tentunya pemirsa juga mau tahu nih kalau mau beli di mana ya kan. Iya. Itu untuk mendapatkannya di mana? Apakah butuh reseller atau enggak nih? Oh, pasti dong, butuh banget reseller. Oke, gitu ya. kita ajak pemirsa untuk ngobrol-ngobrol itu nanti Boleh, di sana ya. iya. Oke, sementara kita tinggal dulu Mbak Me biar lebih fokus lagi mengerjakan ini ya. Oke, terima kasih. Mbak, semua Ya, tinggal dulu makasih sebentar ya. Mbak. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum.
Nah, pemirsa Kisi-Kisi, hari ini kita dapat ilmu baru lagi nih. Bagi yang belum mengetahui jadi tahu. Iya. Bagi yang sudah tahu jadi lebih tahu manfaat dari morangi atau kelor itu Daun sendiri. kelor atau moringa. Iya, morangi. Nah, bisa untuk jantung, asma, alergi, hipertensi. Mencegah kanker, belum asma, alergi, ya kan? Banyak ya? Jantung sehat. Jadi, Banyak banget deh. iya, jadi maksudnya mengupayakan bagaimana produk makan atau minuman itu tidak hanya enak untuk dikonsumsi, tapi untuk menyehatkan untuk Iya. tubuh kita ya. Menjaga stamina dan vitalitas. Oke, dikasih tahu juga cara pembuatan tehnya, Iya. dari kapsulnya juga ya. Betul. Luar biasa pemirsa. Nah, tentunya pemirsa juga mau tahu dong kalau untuk membeli ini moringa ini tuh dijualnya di mana aja sih? Kita pada dasarnya kan bisa langsung ke nomor handphone kita. Ya, kita ada hunting nomor handphone. Oke. Kemudian kita ada juga di marketplace. Oke. Ya, kita ada di Instagram, ada di Facebook. Ya, nanti cari aja Rumah Moringa Indonesia. Ya. Oke. Kemudian kalau mau reseller, kita mau mencari banget reseller yang memang mau mengembangkan menjual ke seluruh Nusantara. Gitu dia. Ya, bisa menghubungi ke nomor telepon Berapa? di 0817 70 938 666 atau di nomor telepon 0813 1945 5568. Untuk media sosial, itu Instagram atau Facebook itu namanya sama semua? Sama, Rumah Moringa Indonesia. Oke, di Google Gitu Map ya. juga ada ya Rumah Google Moringa. Map udah ada. Marketplace juga sama namanya ya? Sama juga. Kita website-nya udah ada juga. Oh, apa itu? Bisa mengaksesnya? www.rumahmoringa.co.id. Oke, itu untuk pemirsa, untuk informasi lebih jelas ya, Iya. www.rumahmoringaindonesia.co.id. Betul. Nah, tadi sekali. kan bicara masalah reseller ya. Nah, ini apa nih syarat dan ketentuan untuk menjadi reseller itu sendiri? Sebenarnya kita mau reseller yang serius. Oh, Jadi kadang-kadang kita dapat reseller mau jual produk, tetapi ketika kita sudah kerjasama, pricingnya dia mahalin sendiri, gitu. Jadi harus mengikuti standar pricing yang sudah kita tetapkan. Itu pertama. Oke, Kemudian yang kedua ada minimum order, berapa? gitu. Kita ada minimum ordernya minimal 20 teh kelor. Oke. Dengan 10 kapsul, itu standarnya untuk bisa jadi member kita. Gitu. Selebihnya kalau sudah kita lihat hasil penjualan, kita kirim barang, kemudian baru tempo kita bayar, nggak masalah. Tapi untuk syarat utamanya harus beli di depan dulu. Dari depan dulu ya. Iya. Oke, itu kan untuk mengenai syarat menjadi reseller ya. Iya, betul. Nah, kalau tadi kan kita bicara nih masalah franchise dari masalah Enagi, Enagi. ya, Nah, ini itu apa Enagi. syaratnya? Betul ya. Jadi untuk menjadi franchise dari Enagi ini, kita kan memang ada standar pricingnya, Oke. ya. Itu harganya 35 juta untuk bisa kita set up-kan mulai dari bootnya, peralatannya, kemudian kita bisa bantu untuk rekrut karyawan, trainingnya, sampai strategi marketingnya, dan ada pendampingan. Nah, value-nya ada pendampingan 3 bulan ya, para franchisee untuk kita kontrol, baik dari sisi SDM-nya maupun dari sisi penjualan ataupun logistik bahan bakunya. Oke. Gitu. Jadi untuk saat ini kita hanya terima franchisee untuk Jabodetabek. Karena memang kan bootnya semi kontainer. Kalau kita kirim keluar cukup mahal, Pak. Cukup mahal ya. Oke, ini menarik Gitu sih. dia. Ada pendampingan ya. Jadi Ada misalnya pendampingan. kan khawatir nih kalau yang baru-baru ingin memulai atau ingin join sebagai franchise ya. Iya. Takutnya kita di mana nih titik BP-nya nih? Betul, betul. Kita kan sebagai orang awam nggak tahu, tapi inilah nilai Iya, tambahnya, ada nilai pendampingnya tambahnya ya. kita dampingi. Karena memang kita akan continue, kita bukan mau berkembang sendiri, tapi kita mau mengembangkan juga orang lain secara bisnisnya. Cara bisnis ya, oke. Gitu. Oke, nah untuk harga-harga nih Oh, harga-harga ya. berapa? Kalau kita pangsa harganya nggak mahal, Oke. dari harga 30.000 sampai 70.000. 30 sampai Iya. 70.000. Jadi ya. misalnya kita kayak kopi tubruk daun kelor ini, Nah, seperti ini ini. ada 10 saset, ya. Ini kita jual hanya sekitar 70.000. 70.000. Ini 70.000. Jadi untuk reseller pasti menarik harganya, Betul. ya, di bawah lagi. Ya, kemudian ini kopi tubruknya
kita jual 70.000. Oke. Ini Mori Green Tea-nya kita jual 30.000. Kemudian moringanya ini kita jual 40.000. Gitu. Jadi kisarannya nggak mahal. Kapsul ini kita jual 70.000. 70.000 ya. Jadi hanya kisaran 30 sampai 70.000 saja. 30 sampai 70.000 Sudah dapat ya. sehatnya. Sudah dapat sehatnya insya Allah. Iya. Sama ini nih, ini kan dari si kemasan kan menarik ya. Iya. Terkadang kita mau nih untuk mungkin ada acara tertentu, ada kemasan bingkisan yang di dalamnya produk moringa. Bisa. Itu bisa ya? Iya, parcel. Kita biasa lakukan itu. Jadi di-combine ya, produk apa aja nih dicampur, bisa ya? Untuk gift juga bagus. Misalnya untuk ada teman kita atau ada saudara kita gitu ya, dia baru melahirkan. Oke. Ya. Jadi teh kelor ini pun berfungsi untuk bisa membooster ASI. Oh, bisa juga ya? Bisa juga. Gitu. Oke. Jadi paketnya kita buatkan. Luar biasa sekali ya. So, jadi ini bagus nih, apa untuk menarik untuk kesehatan ya, minum juga. Nah, kemudian ini saya mau tahu nih, juga pemirsa mau tahu kan, ini kan belum banyak, mungkin bisa dikatakan belum banyak ya. Produk dengan kemasan seperti ini atau inovasi dari minuman dicampur seperti ini. Nah, tentunya ada planning atau rencana ke depannya ya mengenai moringa ini sendiri tuh seperti apa sih? Ya, jadi planning kita selanjutnya adalah bagaimana kita bisa go ekspor. Bahan baku moringa ini itu dikonsumsi bukan hanya di Indonesia, tapi kita ekspor ke luar negeri. Karena ternyata moringa ini sangat happening sekali di luar. Gitu. Jadi tugas kita sebagai para pengusaha baru gitu ya, ini kita punya misi untuk bisa mengangkat dulu nama herbal Indonesia. Ya, setelah kita sosialisasikan kepada masyarakat, maka selanjutnya secara bisnis kita pasti akan larinya keluar untuk ekspor. Jadi untuk petani-petani kita pun kita bantu gitu loh, untuk produknya ataupun bahan bakunya kita ekspor. Biasa. Nah, demikian pemirsa liputan kisi-kisi kali ini bersama Mbak Mei ya, mengenai moringa. Bagi yang penasaran rasanya seperti apa, jenis seperti apa, atau mau mengunjungi nih, mau lihat-lihat dulu, boleh ya? Iya, boleh. Kita ada di alamat lengkapnya? Alamat lengkapnya ada di Jalan Swatantra 5, nomor 27B, Jati Asih, Bekasi. Oke. Demikian, semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Yuk Pak, diminum dulu. Boleh ya, minum ya. Ya.